Supreme Martial God Technique, bab 1871-1880. Bab 1871 Pria misterius berjubah hitam. Berbagai spekulasi terlintas di benak Dewa Pencipta. Namun pada saat ini, tiba-tiba, suara samar terdengar di telinganya. Turun. Setelah mendengar suara ini, pupil lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba menyusut. Bahkan tubuhnya tiba-tiba bergetar seperti disambar petir. Bukan karena suara ini mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa yang paling dalam. Tentu saja ketakutan semacam ini hanyalah perasaan yang datang dari hatinya, bukan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah dan melihat sebuah lubang terbuka pada penghalang di bawah. Meskipun dia penuh keraguan, dia masih terbang melintasi penghalang yang robek. Saat dia masuk, penghalang itu langsung tertutup. Namun apa yang dilihatnya membuat ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Ya, itu kamu. Dia memandang pria berjubah hitam yang berdiri tidak jauh di depan dan berkata dengan panik. Saat ini, Wu Yun sedang terbaring di tanah, meski tidak sadarkan diri, namun nafasnya sangat stabil. Sepertinya dia tidak terluka. Di samping pria berjubah hitam, ada pria paruh baya lainnya berdiri. Orang ini tidak lain adalah Dewa Perang. Dewa Pencipta Zong jatuh ke tanah dengan ekspresi kaku, melihat kedua orang di depannya, dan kemudian ke Wu Yun yang terbaring di tanah. Hatinya dipenuhi dengan segala macam keraguan. Dia yakin pria berjubah hitam yang dia lihat saat ini adalah orang yang sama yang telah membantu Wu Yun mengatasi bencana mematikan itu. Tentu saja, yang tidak diketahui oleh lonceng penciptaan ilahi adalah bahwa pria berjubah hitam telah memperhatikan mereka sejak lama. Ketika tiga pengawal Dewa Lapis Baja Emas muncul di Istana Phoenix Emas, dia sudah muncul. Tentu saja, Dewa Pencipta Zong juga memiliki tebakan samar tentang identitas orang ini. Namun, dia tidak yakin. Saya tidak berani bertanya lagi. Dia membuka mulutnya beberapa kali, namun masih menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Lihatlah Dewa Perang. Dewa Perang mengangguk sedikit padanya, dan kemudian memberi isyarat agar dia tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Dewa Perang berkata dengan tenang, anak ini memaksa fusi sebelum jiwanya stabil. Untungnya, saya tiba tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ini, lonceng ilahi dari penciptaan ragu-ragu untuk berbicara, tetapi setelah beberapa saat, dia masih berkata. Situasi pada saat itu memang mendesak. Saya tidak berani menghalangi Guntur untuknya secara membabi buta, karena takut menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Baiklah, saya tahu segalanya. Wu Lingtian melambaikan tangannya, saya tidak tahu. Bermaksud menyalahkanmu kali ini. Guntur tiba-tiba menjadi lebih kuat hari ini, dan itu ada hubungannya dengan dia. Ini adalah sesuatu yang baik kamu maupun aku tidak harapkan. Terima kasih. Saat dia berbicara, Wu Lingtian melihat ke arah pria berjubah hitam di sampingnya, tapi saat dia berbicara, dia berhenti tiba-tiba. Kemudian dia berkata, berkat penampilannya, nyawa Wu Yun terselamatkan. Jika tidak, bahkan saya tidak akan punya waktu untuk mengambil tindakan dalam situasi itu. Setelah mendengar ini, mata Dewa Pencipta sekali lagi tertuju pada pria di jubah hitam. Sepertinya dia tidak ingin mendapat perhatian terlalu banyak. Pria berjubah hitam menurunkan pinggiran topinya yang longgar dan berkata dengan tenang. Oke, aku harus pergi. Meskipun aku baru saja menipu malapetaka itu, tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Begitu orang-orang itu mengetahuinya, itu tidak akan berakhir dengan baik. Ngomong-ngomong, musibah berikutnya akan kembali normal, dan tidak akan ada mutasi lagi. Juga, aku juga menyelesaikan fusi jiwanya untuknya. Juga, aku ada di tubuhnya setelah menggerakkan beberapa tangan dan kaki. Mulai sekarang, semua kemampuan yang telah dia kembangkan sebelumnya dapat digunakan dengan bebas. Lingtian, ayo pergi dulu, tempat ini bukan tempat untuk kau dan aku tinggal untuk waktu yang lama. Setelah itu, orang berjubah hitam itu seperti hantu, menghilang begitu saja. Wu Lingtian mengerutkan kening dan menatap lonceng penciptaan ilahi. Aku serahkan urusan selanjutnya padamu. Aku khawatir aku tidak akan bisa muncul lagi dalam waktu singkat.
Orang-orang itu telah menemukan petunjuk tentangku. Selama periode ini, aku tidak bisa muncul lagi. Omong-omong, ini jangan beritahu Wu Yun tentang hal ini. Jika Anda bertanya tentang hal itu, cari saja alasan untuk menghindarinya. Setelah mengatakan itu, Wu Lingtian menghilang begitu saja seperti hantu. Dan saat mereka berdua menghilang, penghalang itu juga perlahan menghilang. Lonceng penciptaan ilahi dibiarkan dengan wajah bingung, matanya melebar, dan sederet tanda tanya di dahinya. Ledakan. Di luar, langit setinggi langit. 39 kesengsaraan surgawi secara bertahap memadat dan selesai. Hiss. Sebuah suara penuh kesakitan terdengar perlahan. Lalu, Wu Yun perlahan bangkit. Dia masih memiliki tubuh lonceng penciptaan ilahi yang berwarna merah darah. Namun, meskipun dia menutupi dahinya dengan satu tangan saat ini, terlihat jelas bahwa aura yang merasuki tubuhnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lebih stabil, damai, dan bertubuh penuh. Setelah berdiri, tangan Wu Yun perlahan jatuh dari dahinya. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, merasakan kekuatan agung yang sangat penuh di tubuhnya dan dapat dikendalikan sepenuhnya. Setelah melihat-lihat, matanya tertuju pada lonceng penciptaan ilahi di depannya. Apa yang terjadi, bajingan tua, bagaimana aku bisa? Ini, Dewa Pencipta tahu apa yang akan dia tanyakan, dan segera memblokirnya. Pada saat yang sama, dia membuat kebohongan yang membenarkan dirinya sendiri sesuka hati. Dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Wu Yun menjadi semakin bingung. Namun, sepertinya tidak ada penjelasan lain yang lebih baik selain ini. Setelah beberapa saat, Wu Yun bergumam. Dengan kombinasi keadaan yang aneh, guntur surga memberi saya berkah terselubung. Saya tidak hanya menyelesaikan perpaduan jiwa sepenuhnya, tetapi juga memungkinkan saya untuk langsung memahami semua kemampuan yang telah saya kembangkan sebelumnya. Ya, benarkah begitu? Aku memikirkannya, tapi aku selalu merasakan sesuatu yang salah. Kurang tepat. Tentu saja, lonceng penciptaan ilahi tidak akan memberinya waktu lagi untuk berpikir. Bagaimanapun, Wu Lingtian berjanji tidak akan membiarkan Wu Yun mengetahui kebenarannya. Segera, dia mengganti topik pembicaraan. Ikutlah denganku secepatnya. Kamu masih memiliki 2 kesengsaraan surgawi, 39 dan 49 kesengsaraan surgawi. Tetapi jangan khawatir, 3 dan 49 kesengsaraan surgawi berikutnya akan normal. Tidak, akan ada menjadi perubahan. Dengan kemampuanmu untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh ini sekarang, kamu seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah. Mengenai mengapa akan ada perubahan dalam 29 kesengsaraan surgawi, saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah semuanya selesai. Baiklah, oke. Wu Yun mengerutkan kening, lalu mengangguk, dan mengikuti lonceng penciptaan ilahi untuk terbang keluar dari lubang. Bab 1872 Keraguan dan Pertanyaan. Sangat cepat. Dalam sekejap, Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi terbang menjauh dari lubang dan mendarat di tanah di luar. Ledakan. Terdengar suara keras. Saat Wu Yun baru saja mendarat di tanah, guntur menyambar dari langit. Ini adalah guntur pertama dari 39 kesengsaraan surgawi. Namun, kali ini, Wu Yun menghadapinya dengan sangat tenang. Dia dengan mudah menahan guntur pertama. Sekarang, dia telah sepenuhnya mengendalikan tubuh Blood Shadow Demon. Selain kemampuan Blood Shadow Demon, dia mewarisi hampir semua kekuatan Blood Shadow Demon. Tentu saja, semua kemampuan menyerang dan bertahan adalah apa yang telah dia latih sebelumnya. Namun, sebenarnya inilah yang membuat Wu Yun bingung. Dia jelas tidak melakukan apapun, jadi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bisa menggunakan tubuh ini dan menggunakan semua kemampuannya. Tapi meski begitu, pria berjubah hitam itu sendiri yang melakukan ini. Wu Yun merasa tidak ada hambatan dalam penggunaan semua kemampuan, bahkan murid khusus. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan bahwa selain tubuh fisik diubah menjadi tubuh energi, kecuali menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya sama seperti sebelumnya. Apalagi jika kita berbicara tentang intensitas bencananya. Sebelumnya, dia telah mengalami teror yang sebanding dengan guntur terakhir dari 39 kesengsaraan surgawi. Sekarang saya menghadapinya lagi,
Secara alami saya merasa tenang dan rileks. Wu Yun dengan mudah bertahan dari 39 kesengsaraan surgawi. Selanjutnya, akan ada 4 atau 9 kesengsaraan surgawi. Di saat yang sama, ini juga merupakan bencana terakhir yang harus dia tanggung. Omong-omong, kekuatan dan teror dari 49 kesengsaraan surgawi secara alami jauh lebih besar daripada 39 kesengsaraan surgawi. Kekuatannya sangat menakutkan, meningkat beberapa kali lipat. Namun, bagi Wu Yun saat ini, tidak ada tekanan dan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun, ini sendiri adalah bencana yang telah dialami oleh Blood Shadow Demon. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan, Blood Shadow Demon tidak jauh dari kesengsaraan surgawi 5 ke 9. Tentu saja bukanlah masalah untuk menanggung 49 kesengsaraan surgawi. Akhirnya, setelah guntur terakhir dari 49 kesengsaraan surgawi berakhir, Wu Yun menarik napas panjang, dan setelah beberapa saat mengatur napas, semuanya berakhir. Bagus sekali, bocah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Jika aku tidak salah, kekuatanmu sepertinya telah meningkat sedikit dari aslinya selama bencana tadi. Setelah beberapa saat, Dewa Pencipta berkata, suara jam yang agak menyenangkan terdengar perlahan. Pada saat yang sama, dia juga berjalan mendekati Wu Yun. Wu Yun memandang lonceng penciptaan ilahi dengan senyuman di wajahnya, dan kemudian perlahan-lahan menyusutkan tubuh tingginya beberapa kaki menjadi seukuran orang biasa. Dia menjawab, "Yah, itu memang telah meningkat sedikit. Kekuatan orang ini sendiri telah mencapai titik yang mendekati kesengsaraan surgawi 5 ke 9. Sekarang sepertinya tidak akan lama lagi saya harus menghadapi 5 kesengsaraan surgawi ke 9. Yah, tidak buruk, tidak buruk. Tidak buruk." Lonceng penciptaan ilahi dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata, "Tidak buruk," 3 kali berturut-turut, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia puas dengan Wu Yun. "Ngomong-ngomong, bajingan tua, kamu harus memberitahuku tentang semua ini, dan mengapa 2 guntur terakhir dari 29 kesengsaraan tiba-tiba menjadi begitu menakutkan?" Wu Yun tiba-tiba bertanya, ini juga merupakan keraguan terberat di hatinya. Namun, menghadapi masalah ini, lonceng penciptaan ilahi ragu-ragu. Faktanya, dia pun tidak begitu tahu apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, dia mengira Wu Yun lah yang telah memicu perisai darah tubuh dan terlalu mudah menahan bencana sebelumnya, yang memicu bencana tersebut. Namun, setelah dia melihat Wu Lingtian dan pria berjubah hitam muncul di saat yang sama, dia mulai meragukan tebakan ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua ini tampaknya tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, jika dijelaskan seperti ini, tidak dapat menjelaskan bahwa 39 dan 49 kesengsaraan surgawi berikutnya akan kembali normal. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Wu Yun. Setelah merenung sejenak, dia menjelaskan kepada Wu Yun sesuai tebakannya sebelumnya. Setelah mendengar ini, fitur wajah Wu Yun hampir berkerut. Sepertinya kata-kata lonceng penciptaan ilahi tampak masuk akal dan masuk akal. Selain itu, tampaknya tidak ada penjelasan lain yang lebih baik yang dapat dipikirkan. Namun, siapapun yang berotak bisa membayangkan bahwa terlalu banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Apalagi setelah mendengarkan penjelasan ini, Wu Yun malah memikirkan semua pertanyaan sebelumnya. Semakin aku memikirkannya, rasanya semakin aneh. Dari saat Tian Lei tiba-tiba menjadi lebih kuat, hingga saat dia mempertaruhkan nyawanya dan bertahan hidup, dia secara tak terduga menyadari semua kemampuan kultivasinya. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan yang sederhana? Bajingan tua, kamu berbohong padaku. Apakah kamu pikir aku bodoh? Wajah Wu Yun menjadi serius, aku punya hak untuk mengetahui urusanku. Dan jangan abaikan itu. Sekarang Mai kekuatan tidak lebih lemah dari milikmu. Mendengar kata-kata ini, lonceng penciptaan ilahi diam-diam terkejut. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menyembunyikannya lagi. Namun, pria berjubah hitam menyuruh Wu Lingtian untuk tidak memberitahu Wu Yun secara detail. Bahkan jika dia tidak takut pada Wu Lingtian sekarang, dia masih harus takut pada pria berjubah hitam. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Hei, bocah nakal, jangan bicarakan hal ini dulu. Aku
Wu Yun terdiam dan membuka mulutnya, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi sekali lagi, ini cukup bagi Wu Yun untuk membuktikan bahwa tebakannya benar. Hal ini memang tidak sesederhana itu. Sama seperti ketika aku berada di dunia fana dan tiba-tiba dikirim ke dunia bawah, mereka yang menyakitiku dan mereka yang membantuku adalah kelompok orang yang sama, kan? Wu Yun bertanya. Bab 1873 kembali ke Istana Golden Phoenix. Sebenarnya, ini adalah pertanyaan biasa Wu Yun. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia tiba-tiba dikirim ke dunia bawah. Tidak benar-benar menghubungkan kedua hal tersebut. Namun, ketika dia selesai menanyakan pertanyaan ini dan melihat ekspresi wajah lonceng penciptaan ilahi, ekspresinya juga tiba-tiba menegang. Sebab, pertanyaan santainya benar-benar membenarkan dugaannya. Benarkah demikian? Wu Yun bergumam, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh. Bajingan tua, siapa kamu? Sekarang, aku seharusnya punya hak untuk mengetahuinya, kan? Oh, mungkin mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Lonceng penciptaan ilahi menghela nafas dan berkata perlahan. Dasar bocah, bukan berarti aku tidak akan memberitahumu. Inilah yang dikatakan Dewa Perang kepadaku. Aku tidak bisa memberitahumu masalah ini. Lagi pula, jika kita benar-benar ingin membicarakannya, sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang itu. Baiklah, jika kamu ingin mengetahui detailnya, tanyakan pada gurumu, Dewa Perang. Jika kamu bertanya padaku, aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu memberitahuku, aku tidak tahu banyak. Setelah mengatakan ini, lonceng penciptaan ilahi berbalik dan berhenti menatap Wu Yun. Kamu. Wu Yun membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ketika dia mencapai mulutnya, dia tidak bertanya lagi. Setelah beberapa tahun bergaul satu sama lain, dia cukup akrab dengan lonceng penciptaan ilahi. Jika dia memaksakan pertanyaan itu sekaligus, maka dia akan menanyakannya. Karena dia tidak mengatakannya, dia tidak akan mengatakannya lagi. Tidak ada gunanya bertanya lagi. Selain itu, lonceng penciptaan ilahi baru saja menyebutkan Dewa Perang, yang setara dengan melemparkan masalah ini kepada Dewa Perang. Di dalam dan di luar kata-kata, lonceng penciptaan ilahi telah memberitahu Dewa Bela Diri. Jika Anda ingin tahu, tanyakan pada Dewa Bela Diri. Wu Yun tidak punya pilihan selain menyembunyikan semua pertanyaannya di dalam hatinya, menunggu pertemuan berikutnya dengan Dewa Bela Diri untuk bertanya langsung kepada Dewa Bela Diri. Setelah beberapa saat, Wu Yun membuang semua pikiran kacau di benaknya. Dia menghela nafas lega, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kali ini bisa dikatakan berkah tersembunyi, atau bisa dikatakan bencana. Dia kehilangan tubuh fisiknya, tetapi memperoleh kekuatan dari Blood Shadow Demon. Ia telah mencapai tahap mendekati kesengsaraan surgawi kelima atau kesembilan dan menjadi orang yang benar-benar sangat kuat. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Jin Moli, penguasa Istana Phoenix Emas. Dengan kekuatan ini, dia sudah memiliki cukup modal untuk pergi ke pegunungan naga jahat, menantang orang-orang dari klan naga iblis, dan menyelamatkan naga kecil itu. Ada juga keluarga Xiao Jin. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelidiki masalah ini dan mencari tahu siapa yang membunuh keluarga Xiao Jin. Tapi dengan cara yang sama, ketika dia menerima kekuatan Blood Shadow Demon, itu setara dengan mengubah dirinya menjadi Blood Shadow Demon. Di masa lalu, semua dendam dan kebencian yang disebabkan oleh iblis bayangan darah di dunia iblis akan menimpanya. Tampaknya kekuatan top seperti Golden Phoenix Palace sudah menjadi makhluk terkuat di dunia iblis. Sebenarnya tidak. Seperti penguasa Istana Phoenix Emas, mereka hanyalah eksistensi teratas di benua dunia iblis. Diam-diam, mungkin ada banyak sekali orang kuat yang bersembunyi di dunia. Orang-orang ini mungkin tidak muncul pada hari kerja. Namun, jika mereka tahu bahwa Blood Shadow Demon akan muncul lagi ribuan tahun kemudian. Kalau begitu, saya khawatir akan banyak yang lahir silih berganti. Meskipun Wu Yun masih belum mengetahui berapa banyak musuh yang dibuat oleh Blood Shadow Demon. Namun jangan dipikir-pikir, pasti tidak akan berkurang. Lagi pula, keberadaan seperti Blood Shadow Demon pastinya tidak bagus pada saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan ditekan secara paksa oleh leluhur Istana Phoenix Emas di bawah pilar warisan.
Adapun bersembunyi dari dunia dan tidak memprovokasi musuh-musuh di masa lalu, secara alami ini tidak mungkin. Perjalanan ke pegunungan naga jahat ini adalah suatu keharusan. Dan begitu Anda pergi, identitas Anda akan terungkap, tidak ada keraguan. Bagaimana kabarmu, bocah? Apa rencanamu selanjutnya? Melihat Wu Yun berhenti bertanya, Dewa Pencipta Zong menghela nafas lega dan bertanya pada saat yang sama. Wu Yun menatap sejenak dan berkata dengan tenang. Ayo kita kembali ke Istana Phoenix Emas dulu. Aku harus pergi dan melapor pada Baldi bahwa dia aman. Pada saat yang sama, aku harus mencari cara untuk menyelesaikan pilar warisan mereka. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menamparnya dahi dan berkata, ya, oh, bajingan tua, kamu harus melakukan sesuatu, kan? Sebagai benda suci kuno, kamu mendapat banyak informasi. Meskipun aku telah mendapatkan kekuatan dari Blood Shadow Demon, aku belum mendapatkan ingatannya. Bagaimana saya bisa memperbaiki pilar warisan? Bangunlah, saya benar-benar tidak tahu. Mendengar ini, lonceng penciptaan ilahi memutar matanya dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji kepada mereka sebelum aku pergi bahwa aku akan kembali dan memperbaiki pilar warisan untuk mereka. Adapun pujianmu padaku, aku menerimanya. Aku mungkin bukan yang terkuat, tapi ketika itu datang untuk pengetahuan, aku bilang aku yang kedua, tapi tidak ada yang berani mengakuinya. Ayolah, bisakah kamu mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Aku sangat memujimu dan aku menganggapnya serius. Sebelum kata, lonceng Dewa Penciptaan, diucapkan, Wu Yun langsung mendorongnya ke belakang. Jika kamu benar-benar sekuat itu, mengapa kamu mengatakan kamu tidak tahu banyak tentang aku? Itu aku, Dewa Pencipta Zong melotot dengan marah dan hampir berseru. Tapi untungnya saya menahan diri. Apa itu? Wu Yun bertanya dengan cepat ketika dia melihat sesuatu sedang terjadi. Namun, lonceng penciptaan ilahi dengan cepat mengakui kekalahannya dan berkata, oke, apapun yang Anda katakan, kembalilah ke Istana Phoenix Emas dulu. Setelah membantu mereka memperbaiki pilar warisan, saya harus meninggalkan dunia iblis. Saya masih punya ada urusan yang belum selesai. Selain itu, saya harus bersiap menghadapi 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Pada titik ini, nada lonceng penciptaan ilahi berubah dan dia berkata, dan kamu, tolong jangan sentuh aku sembarangan lagi. Hidupmu tidak sesulit itu, hanya saja ada orang di belakangmu yang menahanmu. Kali ini, kami bisa menyelamatkanmu tepat waktu, tapi mungkin tidak bisa menyelamatkanmu di masa depan. Juga, saat kekuatanmu menjadi semakin kuat, peran yang kami mainkan di belakangmu akan menjadi semakin kecil. Mungkin, ketika kamu benar-benar memprovokasi seseorang yang bahkan tidak bisa menghadapi kami, pada saat itu, benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, lonceng penciptaan ilahi cukup serius. Wu Yun mengerutkan kening, dia secara alami memahami arti kata-kata lonceng penciptaan ilahi. Namun, beberapa hal mungkin terdengar sederhana, namun nyatanya dipaksakan dan tidak berdaya dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih telah mengingatkanku, bajingan tua. Wu Yun mengucapkan terima kasih yang tulus lalu berkata, kalau begitu, mari kita kembali ke Istana Phoenix Emas dulu, lalu kita bisa membicarakan hal lain. Ya, tidak apa-apa. Lonceng penciptaan ilahi mengangguk, lalu mereka berdua terbang satu demi satu. Lainnya, itu berubah menjadi 2 aliran cahaya dan melesat menuju Istana Phoenix Emas di kejauhan. Bab 1874 Pembalasan Darah di Pegunungan Naga. Karena Wu Yun dan Dewa Pencipta Zong sama-sama menyembunyikan aura mereka langsung mencari Jin Moli tanpa memberitahu siapapun. Ini tidak menyebabkan fluktuasi apapun di Istana Golden Phoenix. Jika tidak, lonceng penciptaan ilahi baik-baik saja. Jika mereka mengetahui tentang penampilan Wu Yun, saya khawatir seluruh Istana Phoenix Emas akan menjadi gila karena ketakutan. Bagaimanapun, identitas yang diwakili oleh Wu Yun saat ini adalah Blood Shadow Demon. Tentu saja, meskipun mereka menemui Jin Moli secara langsung, itu hampir membuat Jin Moli takut sampai muntah darah. Apalagi saat melihat iblis bayangan darah yang kini menjadi Wu Yun berdiri di hadapannya.
Jika dia tidak melihat lonceng penciptaan ilahi dan iblis bayangan darah bersama-sama, dia hampir akan memanggil seluruh istana untuk menyerang bersama. Namun, kesalahpahaman ini segera teratasi. Setelah beberapa penjelasan, Jin Moli memandang Wu Yun dengan hati-hati dan curiga. Bahkan setelah mengkonfirmasi identitas Wu Yun, dia masih merasa tidak percaya. Sebab, menurut persepsinya, hal tersebut sudah agak keluar jalur. Tentu saja kelas super termasuk dalam kelas super, jika dipikir-pikir baik-baik, Anda masih bisa memahaminya. Bagaimanapun, bahkan orang-orang dari alam ilahi pun bisa khawatir, dan dia sudah lama tidak dapat mengetahui identitas Wu Yun. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, itu wajar. Kemudian mereka membicarakan tentang burung botak. Jin Moli juga menceritakan satu persatu apa yang terjadi di istana bawah tanah setelah mereka pergi, para penjaga dewa lapis baja emas, dan leluhur istana Phoenix emas yang maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mendengar ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Dia diam-diam berbisik di dalam hatinya, sepertinya setelah naik ke alam ilahi, perjalanan saya yang sebenarnya akan dimulai. Dari dunia fana ke dunia peri saat ini, saya khawatir itu hanya hidangan pembuka. Musuh dari tuanku, dewa bela diri, semuanya ada di sini. Alam ilahi. Tentu saja, pemikiran ini hanya terlintas di benak Wu Yun. Bagaimanapun, dia masih jauh dari naik ke alam dewa. Masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini sekarang. Ini hanya soal persiapan mental dulu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa akhir hidupnya mungkin bukan di alam ilahi. Faktanya, setelah naik ke alam ilahi, itu adalah permulaannya yang sebenarnya. Adapun Balbert mengikuti leluhur istana Phoenix emas dan pergi ke alam ilahi untuk berlatih dengan klan Phoenix ilahi, dia tidak keberatan dengan masalah ini. Bahkan jika dia hadir pada saat itu, dia akan setuju dan mendorong burung botak itu untuk ikut serta. Pergi ke alam dewa terlebih dahulu pasti akan menjadi hal yang baik bagi burung botak, tanpa imbalan apapun. Sebagai seorang kakak, Wu Yun pasti tidak akan menghalangi perkembangan kakaknya di masa depan. Selain itu, Jin Moli juga secara pribadi meyakinkan Wu Yun. Jika Wu Yun berencana menyerang pegunungan naga jahat, mereka, Istana Phoenix Emas, pasti akan mendukungnya sepenuhnya. Bagaimanapun, inilah yang dia janjikan pada burung botak di depan nenek moyang mereka. Namun, Wu Yun sekarang bukanlah Wu Yun dulu. Sekarang dia memiliki kekuatan Blood Shadow Demon di puncaknya, bahkan tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa langsung menerobos kemacetan di mana Blood Shadow Demon tinggal. Jika kita pergi ke pegunungan naga jahat untuk menyelamatkan naga kecil itu sekarang, selama kita tidak bertemu seseorang seperti Wu Lingtian. Biarpun kamu bertemu lawan dengan kekuatan setara seperti dia, tidak akan ada banyak masalah. Lagi pula, melihat seluruh dunia iblis, tidak banyak pembudidaya kelas 1 super. Setidaknya di permukaan, itulah masalahnya. Wu Yun pun mengutarakan niatnya dan menolak kebaikan Jin Moli. Dalam hal ini, Jin Moli tidak banyak bicara, dia tahu bahwa dengan kekuatan Wu Yun sekarang, efek yang bisa mereka timbulkan jika Istana Phoenix Emas mengambil tindakan tidak akan terlalu besar. Namun kemudian, Jin Moli mengingatkan Wu Yun Dao. Wu Yun, aku tahu kekuatanmu saat ini telah mencapai level kelas super. Peran yang bisa kita mainkan tidaklah besar. Namun, aku tetap harus mengingatkanmu, jangan gegabah. Tidak peduli level pertarungan apa, tentukan karakter apa yang muncul. Pegunungan naga jahat jelas tidak sesederhana yang Anda kira. Kekuatan Anda saat ini memang kuat, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda merasa seperti itu sekarang, Anda bisa berada di kejahatan pegunungan naga jika kamu merajalela dan tidak terkendali, maka kamu benar-benar salah. Iblis bayangan darah saat itu dan banyak tokoh tingkat leluhur di pegunungan naga jahat memiliki perseteruan darah hidup dan mati. Jika itu orang tua sudah naik ke alam dewa, apa gunanya? Mudah untuk mengatakannya, tapi jika mereka belum naik dan masih mengasingkan diri di suatu tempat di pegunungan naga, maka begitu kemunculanmu membuat mereka khawatir, konsekuensinya pasti tidak akan terjadi. Semudah yang kamu pikirkan. Tentu saja, orang-orang tua itu, bahkan jin kita. Pertempuran sengit antara Istana Huang dan Pegunungan Naga tidak akan membuat mereka khawatir, tapi penampilanmu pasti akan membuat mereka khawatir.
Setelah mendengar ini, Wu Yun mengerutkan kening secara diam-diam dan tidak sengaja melihat lonceng penciptaan ilahi. Namun Dewa Pencipta Zong segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan lihat aku harus pergi setelah aku menyelesaikan urusan Istana Phoenix Emas. Kamu bisa menyelesaikan urusan saudaramu sendiri. Bukan itu, bahwa aku tidak akan membantumu, ada banyak hal. Aku tidak ingin muncul lagi. Kalau tidak, itu hanya akan menambah masalah." Wu Yun mengerutkan bibirnya dan tersenyum tak berdaya. Faktanya, dia tidak punya niat mengambil tindakan dari Divine Bell di awal. Karena lonceng penciptaan ilahi telah mengatakan bahwa dia harus melakukan hal lain. Ketika lonceng penciptaan ilahi mengatakan ini, dia merasa sedikit malu. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Haha, bajingan tua, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir aku harus mengubah rencanaku." "Rencana apa?" Lonceng penciptaan ilahi bertanya dengan bingung. "Bukan apa-apa." Wu Yun berkata dengan ringan, "Pada awalnya, aku benar-benar berencana menunggumu memperbaiki pilar warisan di Istana Phoenix Emas dan pergi, lalu aku akan langsung pergi ke Pegunungan Naga Jahat. Sekarang, setelah mendengarkan penguasa Istana Phoenix Emas, seperti yang Anda katakan, saya merasa bahwa saya harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu, mencari cara untuk mengatasi 59 kesengsaraan surgawi, dan kemudian pergi ke Pegunungan Naga Jahat. Perjalanan ini sangat berbahaya dan berbahaya. Saya harus melakukan yang terbaik untuk melindungi diri saya sendiri sebelum saya dapat memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Selamatkan saudaraku." "Ya." Dewa Pencipta Zong mengangguk dengan gembira, akhirnya dia tidak bodoh lagi. Dalam segala hal, berpikirlah 2 kali. Ini cara yang benar. Bab 1875, Mundur dan Perbaiki Pilar Warisan. Setelah mengatakan ini, lonceng penciptaan ilahi memandang Jin Moli. "Ayo pergi ke istana bawah tanahmu lagi. Aku akan melihat apakah pilar warisanmu bisa diperbaiki. Tolong." Mendengar ini, Jin Moli langsung gembira dan segera memberi isyarat mengundang. "Pimpin." Tanpa memberitahu siapapun, sekelompok 3 orang tiba di istana bawah tanah Istana Phoenix Emas. Di istana bawah tanah, tidak ada yang berubah. Namun retakan pada pilar warisan sudah sangat terlihat jelas. Itu setebal jari, dan satu-satunya cahaya redup yang tersisa yang awalnya memenuhi pilar warisan telah hilang sama sekali. Bahkan kekuatan agung di dalamnya telah banyak melemah. Selain itu, kondisinya sangat tidak stabil. Sepertinya itu bisa hilang sepenuhnya kapan saja. Leluhur dari benda suci, ini dia, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Jin Moli memandang lonceng penciptaan ilahi dan bertanya dengan hormat. Dia tidak tahu apa yang disebut lonceng penciptaan ilahi, jadi dia dengan santai menyebutnya sebagai nenek moyang dari benda suci tersebut. Tanpa diduga, gelar ini sepertinya memuaskan lonceng penciptaan ilahi. Dia mengelus janggutnya di dagunya dan mengangguk dengan sangat puas. "Yah, lumayan, leluhur benda suci, ini gelar yang bagus. Mulai sekarang, kamu akan memanggilku begitu. Untuk perbaikan, bercanda, siapa aku? Leluhur benda suci, masalah ini tentu saja kecil." Pertanyaan. "Baiklah, pergilah dan persiapkan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu..." Setelah perkenalan, lonceng penciptaan ilahi menyebutkan banyak hal. Bahkan Wu Yun tidak mengetahui beberapa di antaranya, dan Jin Moli menjadi bingung setelah mendengarnya. Tapi dia tidak bertanya lagi, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan hormat, "Ya, leluhur benda suci, mohon tinggal di Istana Phoenix Emas selama 2 hari. Setelah 2 hari, saya akan mengirimkan semua yang Anda butuhkan." "Tidak masalah. Ini masalah sepele dalam 2 hari. Setidaknya butuh 10,5 bulan untuk memperbaiki benda ini. Pergi dan bersiaplah, aku akan menunggu di sini." Lonceng penciptaan ilahi melambai tangannya dengan santai dan berkata, "Ya." Jin Moli berbalik dan hendak pergi. Namun, Wu Yun menghentikannya lagi. Jin Moli berbalik dan bertanya, "Ada apa?" Wu Yun melirik lonceng penciptaan ilahi, lalu berkata, "Karena kamu membutuhkan waktu, aku tidak akan menunggu. Siapkan ruang batu retret untukku. Aku akan mundur untuk sebentar. Waktunya, coba lihat apakah kultivasimu bisa menembus ke tingkat ke-5 atau ke-9.
Bajingan tua, aku tidak akan menemanimu lagi. Pergilah, urus urusanmu, aku akan pergi secepatnya saya menyelesaikan pekerjaan saya di sini. Lonceng penciptaan ilahi dia tidak keberatan dan hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Ya." Wu Yun mengangguk, lalu Jin Moli langsung pergi ke istana bawah tanah dan menemukan ruangan batu terpencil untuknya. Wu Yun memasuki kamar batu dan mulai mundur. Jangan memperhatikan urusan luar. Tentu saja dikatakan sebagai retret, tapi dia tidak akan tinggal terlalu lama, paling lama 1 atau 2 bulan. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada naga dewa kecil itu dalam waktu singkat. Namun ia masih khawatir dengan malam panjang dan mimpinya, semakin cepat penyelamatan dilakukan semakin baik. Jika Anda tidak dapat menerobos alam Wujiu setelah 1 atau 2 bulan mengasingkan diri, maka tidak ada yang dapat Anda lakukan selain memikirkan cara lain. Setelah Wu Yun mundur, dalam 2 hari, Jin Moli benar-benar menemukan semua yang dia butuhkan untuk lonceng penciptaan ilahi. Karena meskipun beberapa di antaranya langka dan kurang diketahui, namun tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Karena itu bukanlah sesuatu yang langka dan berharga. Melihat semuanya ditemukan satu persatu, lonceng penciptaan ilahi mengangguk dan memberitahu Jin Moli. "Kamu keluar dulu, kembali setengah bulan lagi. Seharusnya aku sering pergi. Kepastian perbaikannya sekitar 80%, tapi tidak mutlak. Kalau tidak diperbaiki saat itu buktinya tidak ada yang bisa kulakukan." Ya, mendengar ini, Jin Moli mengerutkan kening tak berdaya, tapi tidak banyak bicara. Dia menyerahkan tangannya, berbalik, dan meninggalkan istana bawah tanah. Segera, lonceng penciptaan ilahi mulai melakukan pekerjaan perbaikan pilar warisan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Selama proses ini, lonceng penciptaan ilahi tidak berjalan mulus. Bahkan hampir mencapai hasil yang tidak dapat diperbaiki. Namun pada akhirnya, dia mengatasi banyak kesulitan, dan semuanya terjadi tanpa bahaya apapun. Pilar warisan akhirnya berhasil diperbaiki. Setelah selesai, Divine Bell of Creation menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Tentu saja, proses perbaikan yang ia lalui tidaklah mudah. Dan dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mengatur nafasnya sebentar, dan sebelum Jin Moli muncul, dia terbang ke depan dan menghilang ke dalam istana bawah tanah. Sekitar setengah jam kemudian, Jin Moli masuk. Ketika dia melihat pilar warisan yang utuh seperti sebelumnya, memancarkan fluoresensi samar, seluruh istana bawah tanah dipenuhi dengan kekuatan warisan yang agung. Jin Moli hampir menangis kegirangan. Dia memanggil leluhur benda suci itu beberapa kali, tetapi ketika dia melihat lonceng penciptaan ilahi tidak muncul, dia menduga dia seharusnya pergi. Menghadap ke satu arah, dia bersujud dengan hormat dan melakukan 3 penghormatan utama. Kemudian, dia melangkah ke pilar warisan dan melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, ketiga tetua tertinggi dipanggil lagi. Mereka berempat sudah berusia ratusan tahun, tetapi saat ini, mereka melihat pilar warisan yang telah dipulihkan sepenuhnya, saling berpelukan, dan mereka hampir menangis kegirangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya persahabatan mereka dengan istana Golden Phoenix. Tentu saja Jin Moli tidak mengatakan yang sebenarnya ketika ketiga tetua tertinggi bertanya mengapa pilar warisan tiba-tiba diperbaiki. Dia membuat kebohongan acak yang setidaknya bisa diterima. Dengan cara ini, meskipun ketiga tetua tertinggi ragu, mereka tidak dapat menemukan kekurangan besar. Masalah ini telah diselesaikan. Hanya Wu Yun, yang telah mengasingkan diri selama setengah bulan, tidak banyak meningkatkan kultivasinya. Tentu saja sesuai rencana waktu, masih ada 1,5 bulan. Apakah dia dapat menembus 5 atau 9 kesengsaraan surgawi bergantung pada kekayaannya dalam 1,5 bulan ke depan. Akan lebih baik jika kita bisa menerobos. Jika dia tidak bisa menerobos, dia akan meninggalkan penghalang dan langsung menuju ke pegunungan naga. Saatnya menyelesaikan masalah kecil Shenlong. Bab 1876 Pegunungan Naga Jahat. 1,5 bulan berlalu dalam sekejap. Kecuali Jin Moli dan lonceng penciptaan ilahi, tidak ada orang lain yang tahu tentang mundurnya Wu Yun di Istana Phoenix Emas. Tentu saja, tidak ada yang mengganggunya selama 1,5 bulan ini.
Saat suara gemuruh datang dari istana bawah tanah, pintu batu ruang retret perlahan terbuka. Wu Yun maju selangkah dan keluar dari ruang batu retret. Namun, saat ini, tidak ada kegembiraan di wajahnya, melainkan kesungguhan. Saya masih belum berhasil melewati ambang kesengsaraan surgawi kelima dan kesembilan. Pada saat itu, saya merasa telah mencapai tahap akhir dari kesengsaraan surgawi keempat dan kesembilan. Kesengsaraan. Jaraknya kira-kira sama dari kesengsaraan surgawi kelima dan kesembilan. Jauh. Saya tidak menyangka bahwa langkah ini akan begitu sulit untuk diambil. Saya hanya membuat sedikit kemajuan setelah 2 bulan pengasingan dan latihan keras. Sambil berbisik, Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia awalnya ingin pergi begitu saja dan langsung menuju pegunungan naga jahat. Namun, setelah memikirkannya, dia masih meninggalkan pemikiran spiritual dan mengirimkannya ke Jin Moli. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia meninggalkan istana Phoenix Emas dan menuju pegunungan naga jahat. Saudaraku, tunggu aku di sini untuk menyelamatkanmu. Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di atas kehampaan di langit. Tempat lainnya adalah kediaman Jin Moli. Ia sedang berlatih, tiang warisan telah diperbaiki, dan luka-luka yang dideritanya akibat terpecahnya tiang warisan mulai pulih. Pemikiran spiritual yang dikirimkan oleh Wu Yun segera membangunkannya. Dia bergegas ke istana bawah tanah dan ingin mengucapkan selamat tinggal. Tanpa diduga, saat dia tiba, Wu Yun sudah menghilang tanpa jejak. Sedangkan untuk mengikuti pegunungan naga, dia tidak tahu. Wu Yun berkata sebelum tiba bahwa bantuannya tidak diperlukan lagi. Kedua, tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Ini sudah merupakan pertarungan antara ahli kelas 1 super, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh para pembudidaya kelas 1 seperti mereka. Dengan kata lain, Wu Yun sekarang pergi ke pegunungan naga jahat selama dia tidak mengganggu tokoh tingkat leluhur itu. Cukup untuk menyapu tak terkalahkan. Dan jika hal itu membuat khawatir tokoh-tokoh setingkat leluhur itu akan menjadi pertarungan di antara mereka. Tidak masalah apakah istana Golden Phoenix ikut campur atau tidak. Dari istana Golden Phoenix, jaraknya tidak terlalu dekat dengan pegunungan naga jahat. Jaraknya puluhan ribu mil, bahkan jika Wu Yun ingin melintasi jarak ini sekarang, itu akan memakan waktu beberapa hari. Selain itu, ini hanya mungkin terjadi dengan kecepatan seni bela diri tubuh tertinggi dan langkah naga dewa bela diri surgawi. Jika Anda menggunakan gerakan lain, saya khawatir kecepatannya akan semakin lambat. Tentu saja, itu hanya beberapa hari, dan itu tidak berarti apa-apa bagi Wu Yun. Di bawah kekuatan magis seni dewa bela diri Taisang, dia diam-diam menyembunyikan seluruh auranya sendiri. Dengan cara ini, selama mereka tidak bertatap muka atau berkelahi dengan orang lain, biasanya, dia tidak akan ditemukan oleh siapapun. Ngomong-ngomong, teknik dewa bela diri Taisang, teknik yang diwarisi dari dewa bela diri, sungguh misterius. Anda dapat berlatih pada tubuh fisik Anda, dan Anda juga dapat berlatih pada tubuh energi ini. Selain itu, tidak ada hambatan, dan dapat digunakan secara bebas dan tanpa hambatan. Beberapa hari kemudian, Wu Yun akhirnya mendekati pegunungan naga jahat. Namun Wu Yun tidak mendekat secara langsung, melainkan bersembunyi di kehampaan di kejauhan, mengamati dari kejauhan. Melihat sekeliling, bagian depannya terdiri dari pegunungan yang panjang dan kacau dengan 4 sekte. Sekilas, keadaannya sangat kacau. Namun jika dilihat lebih dekat, tampaknya masih ada jejak-jejak penempatan gunung-gunung tersebut yang tidak teratur. Itu tidak dilakukan secara acak. Setelah diperiksa lebih dekat, itu lebih terlihat seperti sebuah formasi pembunuhan yang sangat kuno. Ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk setiap persimpangan kacau antara gunung dan gunung. Bahkan ini pun tampaknya tidak wajar. Ini lebih seperti hal itu disebabkan oleh manusia secara sengaja. Wu Yun menatap pegunungan yang besar dan rumit ini untuk waktu yang lama. Ada ledakan kekaguman di hati saya. Kekaguman semacam ini tidak ada hubungannya dengan musuh atau diri kita sendiri, ini murni kekaguman terhadap metode orang yang telah menata seluruh pegunungan naga.
Dimungkinkan untuk menggunakan bumi dan pegunungan yang awalnya tidak berhubungan untuk membangun susunan pembunuhan alami secara artifisial. Saya khawatir meskipun Anda melihat seluruh dunia peri, Anda tidak akan dapat menemukan beberapa orang yang dapat melakukan ini. Terlepas dari pengetahuan, sarana, atau aspek apapun, orang ini jelas merupakan makhluk yang luar biasa. Sungguh formasi pembunuhan yang alami. Tak terlihat, seluruh pegunungan naga jahat dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang sangat kuat. Tidak heran mereka mengatakan bahwa orang-orang di pegunungan naga jahat itu kejam dan bertahan dalam formasi pembunuhan seperti itu sepanjang tahun. Bagaimana kamu bisa tidak puas dengan pembunuhan di antara mereka? Wu Yun berbisik diam-diam ketika dia melihat kekuatan membunuh yang kuat yang meresap ke seluruh pegunungan. Namun, kekuatan membunuh semacam ini mungkin menekan orang lain. Namun baginya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Bagaimanapun, dia mengerti cara membunuh. Cara membunuh adalah dengan fokus membunuh. Yang dibutuhkan adalah kekuatan untuk membunuh. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan membunuh, semakin kuat pula metode pembunuhannya. Susunan pembunuh di pegunungan naga jahat ini mungkin merupakan senjata pembunuh terbesar bagi orang-orang di pegunungan naga jahat. Tapi itu juga merupakan senjata pembunuh utama milik Wu Yun. Pegunungan naga jahat, haha, naga kecil, di mana kamu, saudara, ini dia. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian perlahan-lahan mencoba menggunakan kultivasinya, bersiap untuk mendeteksi nafas naga kecil itu. Dan di saat yang sama, dia juga jumlah orang kuat di pegunungan naga ini. Tentu saja, yang dia jelajahi adalah nenek moyang pegunungan naga jahat seperti yang dikatakan Jin Moli. Eksistensi super kelas 1 itu. Bukan orang-orang kuat kelas 1. Meskipun hal itu membuat khawatir makhluk super itu bukanlah hal yang baik baginya. Tapi ini tidak bisa dihindari. Yang disebut mengenal diri sendiri dan musuh. Dia tidak bisa menunggu sampai dia menerobos masuk dan mengambil tindakan sebelum memeriksa jumlah orang kuat. Dalam hal ini, dia akan menjadi sangat pasif. Hanya dengan memprediksi terlebih dahulu kekuatan musuh dan diri kita sendiri, kita bisa mempersiapkan strategi menghadapi musuh. Bab 1877 Makhluk Super. Saat ini, di Pegunungan Naga, ada 3 pembangkit tenaga listrik kelas 1. Ketiga orang ini semuanya termasuk dalam cabang jaminan klan naga. Mereka juga tinggal di pegunungan naga, tetapi mereka tidak berada dalam satu nafas yang sama. Ketiganya masing-masing memimpin kekuatan dan saling berhadapan, tetapi mereka juga saling menahan. Salah satu dari 3 orang ini adalah silsilah iblis naga yang mengambil naga kecil itu. 2 lainnya berasal dari silsilah Weilong dan sumber silsilah naga. Mereka bukan dari garis keturunan naga ortodoks, tapi kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, mereka bertiga sedang mengasingkan diri. Budidaya Wu Yun meresap ke udara, perlahan menerangi seluruh pegunungan naga jahat dan menyebar. Dengan kekuatan kultivasi Wu Yun saat ini, jika dia ingin mendeteksi beberapa orang yang jauh lebih lemah darinya, dia hampir bisa melakukannya tanpa ada kebocoran. Dan itu bisa dilakukan tanpa diketahui. Dapat dikatakan bahwa kekuatan deteksi budidaya yang dikeluarkan oleh Wu Yun saat ini hanya dapat digunakan oleh ahli kelas 1 dan 2 di pegunungan naga iblis. Orang lain tidak akan menyadari kehadirannya sama sekali. Tentu saja, Wu Yun tidak mau repot-repot mencari tahu apakah kekuatannya terlalu lemah. Lagi pula, ketika mendeteksi sesuatu, dan itu dilakukan dalam skala besar, kekuatan jiwa yang dikonsumsi juga sangat besar. Kecepatan deteksi Wu Yun sangat cepat. Wu Yun telah menyelesaikan penjelajahan pegunungan naga iblis berskala besar dalam waktu kurang dari 50 napas. Mungkin, dia juga punya gambaran tentang jumlah orang kuat. Adapun 3 kultivator kelas 1, ketika mereka melihat aura Wu Yun, rambut mereka berdiri tegak. Mungkin mereka belum pernah melihat Blood Shadow Demon, dan mereka tidak dapat mengatakan bahwa aura saat ini adalah milik Blood Shadow Demon. Namun, aura semacam itu milik orang yang super kuat. Terlebih lagi, itu adalah aura orang kuat di level puncak kelas super, dan sangat mustahil bagi mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Pada saat ini, ketiga orang itu tiba-tiba membuka mata. Ketakutan mendalam muncul dari hati.
Pegunungan Naga Iblis telah damai selama bertahun-tahun. Siapakah orang kuat ini yang datang? Senior, tolong datang menemuinya. Hampir pada saat yang sama, 3 raungan hormat terdengar pada saat yang bersamaan. Mengguncang seluruh pegunungan. Tentu saja, Wu Yun tidak akan menanggapinya. Terlebih lagi, pada saat ini, ada ekspresi aneh yang samar di wajah Wu Yun. Aneh, mungkinkah gerakannya terlalu kecil dan tidak membuat orang-orang setingkat leluhur itu waspada? Dia bergumam diam-diam di dalam hatinya. Segera, dia siap mengujinya lagi. Namun, saat dia hendak melepaskan kultivasinya lagi, dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dan raungan panjang yang datang dari pegunungan naga jahat juga berhenti tiba-tiba pada saat ini. Pada saat yang sama, segera, dia dengan cepat menahan semua kultivasi eksternalnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk menyembunyikan aura Suyu di dalam tubuhnya. Kemudian dia dengan cepat terbang kembali dan mundur ribuan meter sebelum berhenti lagi. Sebab, baru saja, 3 aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Dari 3 lokasi di pegunungan, mereka membubung ke langit secara bersamaan. Ini secara langsung mengganggu budidaya Wu Yun yang menembus pegunungan Naga Iblis. Dia bahkan melakukan serangan balik langsung ke posisi Wu Yun. Dia sepertinya sedang memeriksa lokasinya. Sial, aku benar-benar membuat khawatir orang-orang tua itu. Juga, sepertinya aku masih meremehkan pegunungan naga jahat ini. Ada 3 nafas, 3 eksistensi super kelas 1, dan basis budidaya mereka semuanya adalah basis budidaya super kelas 1. Di tahap selanjutnya, pada level yang sama dengan saya sekarang. Dengan 1 lawan 3, peluang saya untuk menang mungkin tidak besar. Sepertinya saya harus mempertimbangkan masalah ini dalam jangka panjang. Untungnya, saya tinggal lebih lama. Saya tidak terburu-buru untuk masuk. Jika tidak, jika saya mengambil tindakan, mengungkap kehadiran saya, dan dikelilingi oleh 3 orang di pegunungan ini, situasi saya akan sangat merepotkan. Aku bisa menggunakan formasi pembunuhan itu, meningkatkan kemampuan bertarungku, tapi mereka juga bisa menggunakan formasi ini untuk menjebakku di dalamnya. Lagi pula, ini formasi mereka, aku bisa menggunakannya, tapi itu terbatas. Wu Yun diam-diam berpikir dalam hatinya hitung. Pada saat yang sama, kami juga mencoba mencari cara untuk menghadapinya. Namun, saat Wu Yun mencoba mencari tahu, ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Baru saja, dia sepertinya merasakan aura yang sangat menakutkan yang mengunci dirinya. Bukan kebetulan, melainkan langsung dan langsung mengincar posisinya. Sial, mungkinkah seseorang telah melihat posisiku? Tidak mungkin, aku jelas-jelas menggunakan seni Dewa Bela Diri Taisang untuk menyembunyikan auraku, bagaimana seseorang bisa melihatnya? Meski jumlahnya banyak, kekuatan mereka hampir sama dengan milikku. Ditambah seni Dewa Bela Diri Taisang, mustahil bagi mereka untuk melihat posisiku. Apa yang terjadi? Apakah ini ilusi? Sambil berpikir, Wu Yun bertanya pada dirinya sendiri apakah adegan itu tadi hanyalah ilusi. Karena dia benar-benar tidak bisa memahaminya, dengan bantuan Taisang Martial God Jue, posisinya seolah-olah telah ditemukan. Ini tidak mungkin. Sepanjang perjalanan dari benua belantara, dia telah bertemu banyak pria kuat yang jauh lebih kuat darinya. Tapi tidak peduli seberapa kuat persepsi orang-orang kuat itu, mereka tidak bisa melihat semua yang ada di tubuhnya melalui seni Dewa Bela Diri tertinggi. Bagaimana ini mungkin terjadi saat ini? Namun, ketika Wu Yun berpikir bahwa ini kemungkinan besar adalah ilusi persepsi yang disebabkan oleh terlalu gugup. Sesuatu terjadi yang membuatnya melepaskan ide ini. Karena perasaan terkunci itu muncul kembali. Apalagi kali ini perasaan itu muncul dengan sangat jelas, dan tidak lagi hanya sesaat. Blood Shadow Demon, aku tidak melihatmu selama 1000 tahun, kan? Apakah kamu akhirnya muncul? Suara tajam dan keras, yang mengungkapkan tekanan tak berujung dan sedikit kenakalan, bergema di seluruh pegunungan. Mendengar suara ini, bahkan gendang telinga Wu Yun terasa seperti diguncang hingga terasa sakit. Di saat yang sama, aura yang sangat agung naik ke langit. Dia secara langsung menghancurkan 3 aura sebelumnya dari pembangkit tenaga listrik kelas 1 super sepenuhnya.
Hati Wu Yun tiba-tiba menyusut. Segalanya menjadi semakin buruk. Bab 1878 orang tua berjubah abu-abu. Pada saat yang sama ketika suara ini terdengar, sosok berjubah abu-abu tiba-tiba muncul dari pusat pegunungan naga jahat. Sepertinya ini adalah orang tua biasa. Mengenakan jubah abu-abu, tubuhnya sedikit bungkuk. Rambut abu-abu yang jarang dan kerutan di wajahnya sangat banyak sehingga hampir mustahil untuk melihat fitur wajahnya dengan jelas. Dia hanya tertahan di kehampaan, matanya tampak keruh, tapi dia sepertinya mampu menembus segala sesuatu di dunia. Letakkan tangan Anda di belakang punggung. Aura yang membubung ke langit dilepaskan dari tubuhnya. Dan, setelah dia muncul, aura itu tidak hanya membubung ke langit, tapi juga seakan-akan menghancurkan kehampaan bahkan seluruh langit. Tekanan mengerikan melanda bumi. Bahkan Wu Yun pun diselimuti di dalamnya. Namun, Wu Yun tidak yakin apakah dia sedang menjadi sasaran saat ini, atau apakah dia hanya seseorang yang melihat kekurangan dalam keberadaannya. Sebab, saat ini, meski ia mampu bersembunyi di kehampaan, ia bisa melihat dengan jelas setiap gerak-gerik lelaki tua berjubah abu-abu di bawah. Namun dapat dengan jelas dinilai bahwa pandangan pihak lain tidak tertuju pada posisinya. Pada saat yang sama ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul, banyak pembudidaya menunjukkan kepala mereka di bawah pegunungan naga jahat. 3 pria super kuat yang muncul sebelumnya perlahan-lahan muncul dari kehampaan bersama orang lain. Jelas sekali, mereka datang untuk beribadah. Namun, kemunculan orang-orang ini dikejutkan oleh lelaki tua berjubah abu-abu yang dengan santai menjentikkan lengan bajunya. Dan ketiga pria super kuat itu juga dengan cepat menghilang. Apakah orang tua ini mencoba menipuku? Wu Yun melihat semua ini, tapi dia tidak peduli. Diam-diam menebak-nebak di dalam hatinya, setelah pihak lain muncul, dia tidak merasa pihak lain telah menemukannya. Namun keraguannya segera terjawab. Iblis bayangan darah ada di sini, kenapa kamu menyembunyikan kepala dan ekormu? Kenapa, kamu tidak takut, kan? Saat itu, kamu dan aku memiliki kekuatan yang hampir sama. Haha, kita belum melakukannya. Bertemu satu sama lain dalam 1000 tahun. Mungkinkah kultivasi Anda belum meningkat 1 inci pun? Sejujurnya, saya telah melewati 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Sekarang saya di sini. Saatnya untuk menetap keluhan antara kamu dan aku. Keluar, sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, itu tidak seperti gayamu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang dengan santai di satu tempat dan berkata dengan ringan. Namun meski nadanya tenang, tekanan yang terkandung dalam kata-katanya sangat jelas. Wu Yun tidak menjawabnya, tapi diam-diam menghela nafas lega. Dari perkataan pihak lain tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak lain tersebut belum mengetahui lokasi pastinya. Mungkin, hanya saja ketika dia berpura-pura merayu dan mengujinya, dia ditemukan oleh pihak lain dan identitasnya terungkap. Posisi sebelumnya mungkin telah direbut olehnya. Tetapi saat ini, dia telah mundur 1000 meter, posisi ini pasti tidak diketahui oleh pihak lain. Tentu saja, saat Wu Yun menghela nafas lega, ekspresinya tidak pernah rileks sama sekali. Karena dia tahu bahwa keselamatan mungkin hanya bersifat sementara. Sekarang pihak lain telah menemukannya, meskipun dia tidak dapat ditemukan untuk sementara, pada akhirnya dia akan ditemukan. Apalagi ditemukan oleh pihak lain sebenarnya tidak buruk. Yang menakutkan adalah kesenjangan kekuatan. Dilihat dari nada bicara lelaki tua berjubah abu-abu itu, pasti ada kebencian yang mendalam antara dia dan Blood Shadow Demon. Dan kekuatannya juga telah melampaui 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Melewati 5 atau 9 kesengsaraan surgawi berarti kekuatan seseorang telah mencapai tingkat yang transenden. Transenden, itulah level Wu Lingtian saat ini. Mungkin, lelaki tua berjubah abu-abu ini jauh lebih lemah dibandingkan Wu Lingtian. Tetapi kekuatannya harus jauh melebihi kekuatan seorang kultivator kelas 1. Karena dia telah melewati kesengsaraan surgawi ke-59, dan ini adalah jurang alami kedua yang berdiri di alam kesengsaraan guntur ke-99 dan ke-81. Dari 19, ke-39, ke-59, ke-79. Setiap tahapan merupakan penghalang yang tidak dapat diatasi. Selain itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk bertarung lintas level.
Hal ini terlihat dari cara yang digunakan Wu Lingtian dalam menghadapi Blood Shadow Demon. Iblis bayangan darah di tahap akhir 49 kesengsaraan surgawi tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Wu Lingtian. Sial, sepertinya aku dalam masalah kali ini. Akan baik-baik saja jika hanya 3 kultivator super sebelumnya, tapi aku tidak menyangka ada orang super kuat yang menakutkan yang tersembunyi di dalam naga jahat. Pegunungan. Di masa lalu, meskipun saya mampu melompati level dan bahkan bertarung melintasi alam besar. Namun, bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk melintasi jurang 59 kesengsaraan surgawi. Wu Yun berbisik diam-diam, memanfaatkan fakta bahwa pihak lain belum menemukannya. Mengenai posisinya, dia dengan cepat berspekulasi tentang tindakan pencegahan di pikirannya. Melarikan diri secara alami tidak mungkin. Pertama-tama, begitu dia berbalik dan melarikan diri, penyembunyian nafasnya pasti tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pada jarak sedekat itu, jika dia melakukan gerakan sekecil apapun, 99% waktunya dia akan ditangkap oleh pihak lain. Ini jelas bukan adegan yang ingin dia hadapi. Setidaknya, dia benar-benar tidak mau menghadapinya sampai dia menemukan cara untuk menghadapinya. Kedua, tujuannya di sini adalah untuk menyelamatkan naga kecil itu. Sekarang tujuannya belum tercapai, mundur seperti ini jelas bukan gaya Wu Yun. Orang sialan ini sangat kuat. Aku tidak yakin dia bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk menghadapinya dan berusaha untuk tidak berkonflik dengannya. Wu Yun berbisik sambil cepat memikirkan tindakan penanggulangan. Bagaimana cara menyelamatkan naga kecil itu dengan aman tanpa konflik adalah hal yang sangat perlu dia pikirkan saat ini. Dia perlu menemukan keseimbangan. Alasan utama ingin menemukan titik keseimbangan ini. Inilah kebencian yang terkubur antara lelaki tua berjubah abu-abu dan iblis bayangan darah. Bagaimana cara mengatasi kebencian ini, atau lebih tepatnya, bukan menyelesaikannya, tapi berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkannya. Selama dia bisa keluar dari situ, Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa pihak lain secara alami akan enggan melawannya. Bagaimanapun, kekuatannya tidak hanya sekedar menyombongkan diri. Tidak mudah bagi lelaki tua berjubah abu-abu untuk membunuhnya. Namun, bagaimana cara menghilangkannya merupakan masalah besar. Setidaknya, dari nada bicara lelaki tua berjubah abu-abu itu, nampaknya kebencian antara dia dan Blood Shadow Demon mungkin adalah pertikaian darah antara hidup dan mati. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Bab 1879 Niat membunuh kembali. Putuskan, bagaimana cara mengatasinya. Ceritakan semuanya secara langsung, iblis bayangan darah sudah mati, dan akulah yang mengambil mayatnya. Wu Yun berbisik diam-diam. Setelah memikirkannya, sepertinya ini satu-satunya kemungkinan untuk berharap tidak bertarung. Jika tidak, apapun yang dia pikirkan, dia tidak dapat memikirkan solusi yang tepat. Kamu belum muncul. Kenapa? Aku tidak melihatmu selama 1000 tahun, kapan kamu berubah menjadi kura-kura? Kamu benar-benar menjadi bajingan. Wu Yun semua berkata pikiran semua terjadi dalam sekejap mata. Selagi dia berpikir, kata-kata menghina lelaki tua berjubah abu-abu itu terdengar lagi. Yah, bagaimanapun juga, kita harus bertemu. Bersembunyi bukanlah solusinya. Cobalah dan cobalah. Wu Yun mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dan keputusannya sama seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Secara langsung menunjukkan bahwa dia yang merebut tubuh itu, bukan iblis bayangan darah. Memanggil. Suara terobosan di udara datang. Tubuh energi berwarna merah darah dari iblis bayangan darah milik Wu Yun muncul dari tempat persembunyiannya di kehampaan dalam sekejap. Dia melangkah di udara dan mendarat di hadapan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu melihat penampilan Wu Yun, ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Mata keruh itu tiba-tiba mengeluarkan 2 sinar cahaya yang menakutkan, menatap sosok Wu Yun. Semuanya sangat jelas, pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu dari atas ke bawah, bahkan ekspresi dan matanya, penuh dengan kegembiraan, dan semangat juang yang tinggi. Wu Yun, sebaliknya, sedikit menyusut saat melihat adegan ini. Dia tidak terlalu mengandalkannya, karena dia memilih untuk berdamai dengannya, dia perlu membuat beberapa kelonggaran. Misalnya,
Turunkan badanmu. Di bawah tatapan mata pihak lain, Wu Yun dengan hormat menundukkan tangannya dan berkata pada saat yang sama. Junior Wu Yun, saya telah bertemu senior saya di sini. Saya tidak tahu nama belakang Anda, tapi saya harap Anda bisa memberi tahu saya. Tidak ada keraguan bahwa pertanyaan Wu Yun langsung membingungkan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mungkin, dia telah memikirkan tentang perilaku yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin ditunjukkan oleh iblis bayangan darah setelah melihatnya. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bersikap seperti ini. Terlebih lagi, dia sangat tertarik dengan kata-kata, Junior Wu Yun. Wu Yun. Haha, Blood Shadow Demon, apa, kapan kamu belajar memainkan trik ini? Apa, kamu tidak sekuat aku, apakah kamu siap bermain trik denganku? Lelaki tua berbaju abu-abu jubahnya masih begitu tajam dan tajam nada menghina. Namun, tidak mungkin menyembunyikan keraguan kuat dalam nada suaranya yang tampak menyendiri. Jelas sekali, sangat mustahil bagi Blood Shadow Demon di dalam hatinya untuk melakukan ini. Wu Yun, sebaliknya, tahu ada sesuatu yang sedang terjadi ketika dia melihat reaksi pihak lain. Mendorong perahu ke dalam air, dia melanjutkan, senior, seperti ini. Segera, Wu Yun menceritakan segalanya tentang mengambil tubuhnya. Tentu saja, keberadaan lonceng penciptaan ilahi dan Wu Lingtian secara alami dihilangkan. Dia hanya mengatakan bahwa Blood Shadow Demon ingin melahapnya, tapi dia merampasnya karena kombinasi keadaan yang aneh. Kata-kata ini mungkin terkesan misterius. Jika itu adalah orang yang lebih lemah, dia mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa semakin lemah Anda, semakin kecil kemungkinan Anda untuk mempercayainya. Namun, untuk makhluk seperti lelaki tua berjubah abu-abu, dia terlihat sedikit ragu. Karena semakin kuat seseorang, semakin dia mengetahui bahwa segala sesuatu mungkin terjadi selama perjalanan latihan. Selain itu, orang yang datang dari sisi lain sama persis dengan Blood Shadow Demon yang dia kenal, kecuali auranya. Dalam aspek lain, apakah itu perilaku atau kata-kata, semuanya sangat berbeda. Dia sama sekali tidak percaya bahwa ini adalah Blood Shadow Demon yang dia kenal. Ini juga alasan utama mengapa dia ragu dengan kata-kata Wu Yun. Maksudmu, kamu mengambil tubuh Blood Shadow Demon? Lelaki tua berjubah abu-abu itu bertanya, dan kemudian tiba-tiba menjadi dingin, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Apakah kamu percaya atau tidak, itu urusan senior. Saya hanya mengeluh kepada senior, pahami saja faktanya. Wu Yun berkata, selanjutnya, saya mengatakan ini untuk mengungkapkan posisi saya kepada para senior. Para junior sebenarnya bukan lawan senior, dan saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Dengan kata-kata ini, sikap Wu Yun sudah santai. Sangat rendah. Kemunculan lelaki tua berjubah abu-abu juga berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melihat Wu Yun dari atas ke bawah, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya. Saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang hal ini untuk saat ini. Tolong beritahu saya, karena Anda mengambil tubuhnya, mengapa Anda masih datang ke pegunungan naga jahat kami? Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun diam-diam bahagia. Dan dia buru-buru lalu dia berkata, itulah yang terjadi. Aku bukan iblis bayangan darah sekarang. Dan aku datang ke pegunungan naga kali ini tanpa alasan lain selain untuk menyelamatkan salah satu saudara lelakiku. Saudara lelakiku itu, seorang kultivator bernama Long Yao dari sekte bangsawanmu mengambil tubuhnya. Wu Yun memberitahu lelaki tua berjubah abu-abu dengan jelas tentang iblis naga yang mengambil naga kecil itu. Apakah kamu ingin mengambil temanmu di pegunungan naga jahat kita? Pria tua berjubah abu-abu itu memandang Wu Yun dari atas ke bawah dan berkata dengan penuh godaan. Kamu mengambil tubuh orang yang memiliki pertikaian darah denganku dan datang ke pegunungan naga jahatku untuk memintaku agar tidak melawanmu, dan kamu ingin mengambil salah satu temanmu dari pegunungan naga jahatku. Menurutmu apakah ini mungkin? Di akhir kata-katanya, nada suara lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi sangat dingin. Bahkan niat membunuhnya, yang secara bertahap tertahan, dilepaskan kembali. Hati Wu Yun menciut, diam-diam berpikir ada yang tidak beres. Saya dengan cepat menyaring semuanya dalam pikiran saya, dan pada saat yang sama,
saya juga memikirkan segala sesuatu dengan cepat di dalam hati saya. Sambil berpikir, dia juga diam-diam mengedarkan seni dewa bela diri tertinggi di tubuhnya. Tingkat kewaspadaan tertinggi tercapai. Dilihat dari postur lelaki tua berjubah abu-abu saat ini, ada kemungkinan untuk mengambil tindakan kapan saja. Dia harus bersiap untuk apapun. Bab 1880 Perubahan Sikap. Senior, tolong jangan marah untuk saat ini. Ada ruang untuk negosiasi dalam segala hal. Jika ini tidak berhasil, bagaimana kalau kita mengubah argumennya? Wu Yun memandang pria tua berjubah abu-abu di depannya dengan waspada sambil mencoba mengakhiri semuanya secara diplomatis. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu itu sepertinya telah kehilangan kesabarannya, dan dia tidak lagi siap memberi Wu Yun kesempatan lagi. Niat membunuh yang merasuki tubuhnya menjadi semakin kuat, dan matanya menjadi semakin dingin. Dengan kata lain, "Oh, apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi?" "Senior, kamu," Wu Yun hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi dia tidak punya kesempatan. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba tenggelam. "Berisik sekali, kamu sedang mencari kematian." Terdengar teriakan pelan, dan dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dalam sekejap, Wu Yun diselimuti. "Sial, apakah kamu masih di sini?" Wu Yun mengutuk diam-diam, mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar. Saat dia mengertakkan gigi, dia juga mendengar suara keras. Cara membunuh. Dia tahu betapa kuatnya lelaki tua berjubah abu-abu itu, jadi tentu saja dia tidak akan mempercayainya sedikit pun. Kekuatan membunuh yang mengerikan melonjak seketika. Dan pedang pembunuh yang sangat menakutkan itu juga muncul di tangannya. Pada saat yang sama, bayangan jiwa bela diri dewa bela diri. Teknik rahasia seni bela diri ilahi sura, neraka sura, juga ditampilkan. Pada saat ini, keseluruhan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Meskipun dia masih jauh dari lelaki tua berjubah abu-abu yang transenden ini. Namun, ini telah sangat ditingkatkan berdasarkan aslinya. Jika kita membaginya menurut alam, itu pasti sangat dekat dengan keberadaan transenden yang telah melewati 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Setidaknya dalam ranah super kelas 1, bertarung sendirian pasti tak terkalahkan. Dan di saat yang sama Wu Yun meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan penindasan yang menakutkan yang awalnya keluar dari tubuh lelaki tua berjubah abu-abu dan menyelimuti Wu Yun menghilang dalam sekejap. Tentu saja, alasan mengapa Wu Yun mampu secara langsung mematahkan penindasan lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah bukan karena Wu Yun sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Sebab, saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu hanya mengalami ledakan kultivasi. Kemampuan lainnya, bahkan seni bela diri, belum dilepaskan. Tapi Wu Yun hampir mencapai titik memberikan seluruh kekuatannya. Pertarungan ini tidak diragukan lagi, tidak bisa dihindari. Namun, tidak peduli dia menang atau kalah, Wu Yun tidak punya hak untuk memilih. Namun, saat itulah Wu Yun siap mencobanya. Adegan yang mengejutkannya tiba-tiba terjadi. Saya melihat lelaki tua berjubah abu-abu, yang awalnya memiliki niat membunuh, tiba-tiba menahan niat membunuhnya. Di saat yang sama, paksaan yang dia keluarkan juga mereda dengan tenang. Bahkan ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Meskipun dia tahu senyuman ini menyembunyikan pisau, dia masih bisa merasakan ada makna baik dalam senyuman ini. "Senior, apa maksudmu dengan ini?" Wu Yun bertanya dengan heran, dan saat berbicara, dia juga mengambil kembali semua kemampuan yang telah dia keluarkan ke dalam tubuhnya. "Haha, nak, awalnya, aku masih mempertanyakan apakah kamu, iblis bayangan darah yang mencuri tubuh, benar-benar mempunyai kemampuan seperti itu. Sekarang, aku percaya. Itu saja, karena kamu bukan lagi iblis bayangan darah, maka kebencian antara aku dan dia akan berakhir. Sebenarnya aku tidak ingin bertengkar denganmu. Dengan cara ini, aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah kamu berbalik dan pergi sekarang. Aku akan melepaskan apa yang terjadi pada pegunungan naga jahat dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Pilihan kedua, jika kamu ingin mengambil orang-orang yang ingin kamu bawa pergi di pegunungan naga jahat, maka kamu harus melakukan sesuatu,
jahat naga pegunungan bukanlah tempat di mana kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu bersedia bergabung denganku, maka kamu telah memasuki pegunungan naga milikku. Jika saatnya tiba, kamu dapat mengambil siapapun yang kamu inginkan. Aku janji bahwa tidak seorang pun akan berani mengganggu tindakanmu. Satu-satunya syarat adalah setelah kamu mengambil orang yang ingin kamu ambil, kamu harus mengikutiku dan berlatih bersamaku. Dan, bawalah ilmu bela dirimu, transfer ini metode membunuhku. Tentu saja, ketika saatnya tiba, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu dapat menentukan pilihanmu. Aku akan memberimu 10 napas untuk dipertimbangkan. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu dalam jubah abu-abu dia berhenti berbicara dan tetap tenang seperti sebelumnya. Namun ketenangannya sangat kontras dengan reaksi Wu Yun saat ini. Kata-kata ini membuat hati Wu Yun bergejolak. Dari kata-kata ini, dia mendengar keinginan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Di saat yang sama, saya juga mendengar ambisi serigala yang tersembunyi di balik senyuman ramah dari lelaki tua berjubah abu-abu itu. Transisi ke seni bela diri, itu bagus untuk dikatakan. Sebenarnya, bukankah karena dia jatuh cinta dengan metode pembunuhannya dan ingin merampoknya? Perampokan pencak silat harus dilakukan tanpa ada keberatan dari tuan rumah pencak silat itu sendiri. Dengan cara ini, dia tiba-tiba mengubah sikapnya 180 derajat dan terlihat begitu ramah. Tentu saja, Wu Yun tidak akan memilih jalan ini. Namun, jika Anda tidak memilih cara ini, maka hanya dua pilihan yang tersisa adalah berjuang dan pergi. Demikian pula, apakah itu berkelahi atau pergi begitu saja, itu bukanlah hasil yang diinginkan Wu Yun. 10 napas, waktunya sudah habis, sudahkah kamu mengambil keputusan? Sementara Wu Yun berpikir, suara lelaki tua berjubah abu-abu perlahan terdengar. Senior, bagaimana jika aku tidak memilih? Wu Yun berkata dengan tenang setelah berpikir sejenak. Kematian. Orang tua berjubah abu-abu hanya menggunakan ekspresi singkat untuk membuat hati Wu Yun tiba-tiba menyusut. Mengerikan. Sangat menakutkan. Meskipun dia baru saja merasakan kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia masih terkejut dengan kata kematian, yang membuat tulang punggungnya merinding.